Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, para kaula muda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersama istri saya mengajak kita mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan sabda-Mu. Tolong kami dengan Roh Kudus untuk kami boleh memuliakan Tuhan, memahami akan firman-Mu, menerapkan dalam hidup kami. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat, pada hari ini tanggal 6 Desember 2021, firman Tuhan dengan tema Tuhan bertindak adil terambil dari kitab suci Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Maleakhi pasal 2 ayat 17. Maleakhi 2 ayat 17. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan, kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Demikianlah firman Tuhan. Dari bacaan ini ada dua pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, mengapa bangsa Israel menganggap Tuhan tidak adil? Ya, bangsa Israel menganggap Tuhan tidak adil oleh karena mereka membandingkan keadaan mereka, yaitu mereka yang baru pulang dari perhambaan atau penjajahan di Babel. Setelah beberapa tahun mereka mendapati bahwa hidup mereka biasa-biasa saja, bahkan ada yang mengalami kondisi miskin. Lalu mereka kemudian membandingkan dengan orang-orang yang bukan Israel. Mereka menganggap kok orang-orang yang tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan malah mereka hidup baik, mereka hidup berkecukupan, mereka hidup mewah. Maka orang Israel menganggap kok Tuhan kenapa tidak adil? Harusnya Tuhan menghukum mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Malah mereka hidup dalam kemewahan. Sementara mereka yang adalah anak-anak Tuhan, orang Israel, justru mengalami penderitaan, kemiskinan, dan lain-lain. Itulah kenapa mereka mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Lalu bagaimana Allah bertindak adil kepada seluruh umatnya? Nah, karena itu Nabi Maleakhi berkata bahwa Allah bertindak adil dalam arti umatnya menyusahkan hati Tuhan. Yaitu kalau kita baca di dalam pasal 2 yang namanya pemimpin agama dari kelompok orang Lewi. Mereka tidak mengajarkan hal-hal yang baik. Mereka tidak mengajarkan sesuai dengan hukum Tuhan. Mereka tidak memahami dan terus mempertahankan perjanjian Tuhan dengan mereka. Dan di samping pemimpin agama, juga kaum awam atau orang-orang Israel kebanyakan, mereka hidup di dalam dosa perzinahan, mereka hidup di dalam dosa penindasan terhadap anak yatim, para janda, para buruh di tempat-tempat pengirikan, atau kepada orang-orang asing. Orang-orang yang dianggap tidak berguna itu dipinggirkan. Jadi oleh karena umat
kalau kita baca dalam pasal 2 melakukan dosa seperti itu. Bahkan mereka menceraikan istri yang dari bangsa Israel dan kemudian mereka mengambil perempuan-perempuan yang bukan bangsa Israel. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan bertindak adil, yaitu berkat yang harus mereka terima berubah menjadi kutuk. Berkat yang disediakan bagi mereka tidak mereka peroleh. Nah, itulah bukti keadilan Tuhan. Karena umatnya menyusahkan hati Tuhan. Mereka tidak menyadari itu. Maka Nabi Maleakhi mengingatkan bahwa mereka sudah menyusahkan hati Tuhan. Jadi wajarlah mereka mengalami situasi seperti itu. Sehingga aneh kalau mereka kemudian membandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang kemudian hidup dalam kekayaan mereka. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak cepat-cepat menyalahkan Tuhan, menganggap bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Tapi kita coba mengoreksi diri kita. Jangan-jangan ada yang perlu kita perbaiki. Dan terutama mungkin hubungan kita dengan Tuhan tidak membawa manfaat apa-apa atau kita melenceng dari kebenaran Tuhan. Maka dalam Minggu Advent ini kita diingatkan untuk datang atau memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus yang di dalam pasal 3 nanti dialah yang akan memurnikan kita, membasuh kita dengan darahnya yang kudus. Demikian penjelasannya. Karena itu marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang mungkin melakukan pelanggaran, agar mereka tidak menghadapi kondisi yang menyusahkan mereka. Karena Allah itu adil. Dia mengajarkan kepada kita untuk menyadari akan pelanggaran kita dan berharap kepada Tuhan Yesus yang adalah penolong kita yang setia. Amin. Mari kita menutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak bersungut-sungut atau tidak menyalahkan Tuhan kalau kami mengalami penderitaan. Karena pada waktunya Tuhan akan menunjukkan keadilan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.